Memang sudah ditentukan gitu. Jadi kita harus berharap yang artinya berdoa. Kalau minta, kebanyakan orang berdoa itu minta banyak uang, banyak rezeki. Bilang rezeki diperintahkan minta yang baik, ini enggak, yang kafirun, minta yang banyak. Kafir tuh banyak. Kan kalau udah dikasih banyak bingung. Itu orang-orang pada lempar-lempar uang dari pesawat, kebanyakan bingung. Akhirnya lempar-lemparin duit. Kalau orang mukmin tidak bingung. Nah, dikasih kekayaan berlebih, ya dia tahu ini jalannya kemana. Berarti ini bukan miliknya, milik Allah. Nah, dikembalikan ke jalan Allah gitu. Siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati? Nah, gitu. Harta bisa dibawa mati asal tahu jalannya. Nah, jalannya itu sementara kita hidup, kita titipkan harta itu pada anak yatim, pembangunan-pembangunan yang bermanfaat seperti pembangunan sekolah, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan-pembangunan yang bermanfaat jariah. Jariah itu artinya pahalanya itu tidak berhenti sampai kita mati, terus menerus mengalir seperti air, ya, sampai kemanapun. Ini memang satu perintah, ya. Cukup kepada Allah saja kamu minta pertolongan. Wa kafa billahi nasiro. Cukup Allah saja yang memberi pertolongan. Nah, mintanya juga cukup Allah saja. Jadi nggak usah minta kemana-mana nyari air katanya gitu. Iya. Nyari air kemana nih, nyari air buat apa? Buat siram? Bukan. Biar inilah pikiran rada tenang gitu, biar rezekinya pada datang gitu. Kalau minta sama Allah lama, kalau minta sama orang pinter nih cepet gitu. Bisa gitu ya, Bu? Hah? Bisa gitu ya? Iya, karena dia tidak tahu. Kalau orang minta cepet dikasih aja, setan kan begitu. Akhirnya nggak ada manfaat. Kalau Allah memberikan itu pada Waktu yang tepat. tepat waktu kita butuh banget gitu. Kan kalau minta mas setiap hari, ya kan? Nah, tapi kan kebutuhan kita belum tentu setiap hari, ya. Kebutuhan apa gitu. Nah, pada saat-saat kita butuh, tahu-tahu datang rezeki, ya Allah, pucuk dicinta ulang tiba, gitu kan? Nah, itulah Allah. Allah kalau kita minta, nah, kata Allah, ntar ya, ini kamu belum butuh banget, gitu. Ntar kalau waktunya dikasih, nah, ketika kita benar-benar memanfaatkannya, jangan begitu. Kan baik deh, aku kasih sekarang. Akhirnya habis ya, buat apaan ya tuh duit gitu. Buat beli apaan ya tadi ya gitu. Tidak tepat. Maksudnya yang tepat. Itu Pasar yang perlu ada iya. Pokoknya gini aja, pas beli rumah ada, datang rezeki itu pas, aduh pengen rumah datang nih. Jadi nggak mungkin lah kalau yang namanya utusan Allah itu berkhianat. Nah, ini kan kita nabi kita disangka berkhianat karena ajarannya ditambah-tambahin. Jadi seolah-olah Nabi berkhianat tidak memberi ajaran itu. Jadi orang tuh menambah-nambahin ibadah begini. Padahal kan Rasulullah sempurna sudah Islam, ya kan? Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah bilang tidak satu pun yang tertinggal. Semuanya sudah aku berikan, yang Allah berikan kepadaku amanah. Tapi umatnya, pengikutnya menyeleweng, nggak puas dengan yang Rasulullah ajarkan, dia berkhianat. Dikatakan Muhammad berkhianat karena nggak sempat ngajarin ini, katanya dia udah meninggal, jadi udah kita terusin agama. Jadi dia atur-atur sendiri. Dia diatur-atur sendiri, dia bikin nambah-nambah, bikin orang repot aja.
mending nambahinnya benar. Apa namanya, ibadah orang Hindu belajarin juga. Ibadah tradisi, ya ibadah tradisi-tradisi dijadikan ibadah, maksudnya begitu. Nah itu yang nggak boleh. Akhirnya ya udah sesat deh, orang banyak ikutin setan. Nauzubillah. Ya, makanya kita belajar jangan keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana anaknya? Ya, jadi nggak mungkin lah Rasulullah itu berkhianat. Ya, apalagi terhadap rampasan perang. Rampasan perang tuh kalau udah kalah tuh musuh hartanya tertinggal semua. Nah, kemudian dibagilah. Nah, sebetulnya rampasan perang itu, harta perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Tapi oleh Allah diberikan kepada Muhammad untuk dibagikan kepada yang berhak. Nah, dibagilah, pastilah adil lah kalau Rasul, ya kan? Emangnya kita kalau bagi kita kan serata, kita kan banyak dulu. Belum orang dibagi kita duluan yang ambil lagi gitu kalau kita. Ya kan, jatah misalnya di kelurahan ada jatah nih dari pemerintah, ya orang-orang dia dulu yang pada ngumpetin, kan baru deh sisanya bagi rakyatnya, kan begitu kalau kita. Kalau Rasulullah nggak begitu, dia nggak kebagian nggak apa-apa, yang penting rakyat kebagian gitu. Jadi orang seneng ikut berperang, bahkan menjadi andalan tuh rampasan perang, jadi gigih luar biasa. Tapi sih itu makanya jadi kaya, banyak baitul mal tuh karena itu. Peperangan itu kan menghabiskan uang, tapi kalau menang menghasilkan, iya menghasilkan harta gitu kan, uang. Jadi tambah banyak lah itu baitul mal. Makanya Rasulullah tuh saat pergi berperang, keluarganya ditanggung dari baitul mal, maksudnya begitu. Maksudnya ya untuk mereka juga gitu. Jadi nggak adil lah pokoknya. Kalau sampai bilang Allah Rasul itu tidak adil ya bagaimana tuh ya, dia yang berkhianat kepada Rasulnya. Nah, jadi pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya, ya gitu. Kalau orang yang berkhianat tidak amanah ya nanti dia tanggung sendiri pada hari kiamat. Sesuai dengan mempertanggungjawabkan apa yang dia hianati. Kebanyakan dia berkhianat kamu terhadap saudaramu, ya kan? Subhanallah. Nggak sama lah orang yang berbuat sesuatu karena mengharap ridha Allah dengan orang yang berbuat sesuatu kena kemurkaan Allah. Ya lain. Nah, itu tempatnya dengan neraka jahanam kata Allah. Tersiksa dia luar biasa. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi apakah sama gitu kan? Allah ya kan, makanya kalau kita itu berbuat tuh ya nggak sama lah. Yang menuntut ilmu dengan tidak menuntut ilmu udah jauh. Yang tahu sama yang nggak tahu, iyalah pasti beda gitu. Jadi jangan suka menyepelekan orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu besar sekali manfaatnya. Dari kita tidak tahu jadi tahu, gitu kan? Jadi bukannya sembarangan orang. Makanya menuntut ilmu itu besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lain itu karena itu. Makin tinggi ilmunya, pengetahuan makin takut kepada Allah, luar biasa. Jadi bertindak segala sesuatu itu ya Allah takut aja gitu. Nah, berhati-hati sekali ya. Ya namanya kehidupan. Kehidupan itu kan ganas. Kalau tidak bisa mengendalikannya, ya udah hancur. Ya. Pak. Iya, kita nggak puasa. Nggak puasa kan? Kemarin puasa ya. Iya, di sisi Allah itu ya
kedudukan mereka bertiga tingkat, maksudnya ya berbeda-beda. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang sedang-sedang saja. Wasafah. Sesuai kelakuan Sesuai dengan perbuatannya. Ada perbuatan yang mulia, kita sampai salut gitu. Pengen niru kalau orang baik gitu kan ya, orang soleh, gitu, orang solehah. Kayaknya orang tuh bagaimana kita kalau bisa nggak seperti itu, kadang-kadang begitu kita menginginkan meniru, berbuat untuk tingkatan derajat yang lebih tinggi daripada derajat-derajat kita. Tapi sih bagusnya sih wasato, pertengahan, nisf. Ya itu. Pertengahan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Yang baiknya tuh pertengahan saja. Kalau yang tengah itu yang seimbang. Kalau ketinggian juga derajat kita ya sampai pensiun, misalnya ini waktu belum pensiun dia ada jabatannya dah nih. Udah pensiun kan sama aja, sehingga ikut ngaji aja malu, nggak level, masih pakai derajat-derajat, masih pegang powernya itu namanya sindrom, power syndrome, penyakit yang iya, yang nggak bisa dihilangkan. Mengingat ya orang tua itu begitu tuh. Kalau orang tua dibilang power syndrome gini sama anaknya tuh udah tahu nggak berdaya, masih ini aja gitu, kekeh aja. Bahwasanya gitu, kita ini lebih hebat daripada kamu tahu. Nah, gitu. Kita banyak makan asam garam, lebih banyak, ya jelas orang umurnya lebih wah, ya, makannya lebih duluan, ya lebih banyak tentunya. Tapi kan ilmu belum tentu. Ilmu kan anak kita sekolahin sampai sarjana, iya sampai sarjana, S1, S2, S3, iya, luar biasa. Tapi walaupun demikian, kalau sama orang tua juga tidak boleh membiarkan. Dulunya kan di jahiliyah sesat. Setelah dikirim Muhammad, mereka berubah jadi berwibawa. Artinya juga dia mulia, karena mereka sudah tidak menyembah berhala lagi, melainkan mereka menyembah Allah. Mereka beriman kepada Muhammad, mereka ikuti Muhammad. Jadi mereka sudah jauh lebih mulia ya daripada zaman sebelumnya, kan gitu kan. Sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan. Ya bagaimana nggak sesat, zaman jahiliyah, anak dikubur hidup-hidup, ya udah sesat itu. Kok teganya ya itu. Satu zaman itu kenapa begitu? Ketika Musa, zaman Musa lah anak laki-laki, karena rajanya takut, bukan takut dihancurkan, karena bermimpi aja gitu kan. Iya, bahwa negara ini akan hancur oleh anak laki-laki dari Bani Israel. Nah itulah ditunjuknya Bani Israel. Jadi setiap Bani Israel melahirkan anak laki-laki dibunuh. Kalau Mesirnya dianya sih enggak, kaumnya dia enggak, ini Bani Israel yang ada di situ, yang ada di Mesir. Gitu. Kalau penduduknya dia aslinya sih enggak melahir laki kayak perempuan enggak. Nah karena dalam mimpinya itu disebutkan Bani Israelnya. Jadi orang-orang Bani Israel terancam. Gitu. Nah giliran Musa, Allah mengutus Rasulnya, jadi diselamatkan oleh Allah dengan berbagai cara. Nah akhirnya kan Firaun hancurnya sama Musa juga kan, ditenggelamkan Allah di lautan. Itu alhamdulillah saya diperkenankan oleh Allah untuk melihat museumnya di sana, bertemu dengan Firaun aslinya, mayatnya. Udah tinggal kulit pembalut tulang aja. Udah gitu udah
tengkorak ini Tengkorak aja. tengkorak, cuman ada kulit aja gitu. Kulitnya enggak Tapi ini. daging udah nggak ada. Jadi kulitnya masih utuh. Masih utuh. Iya kan dibalsem terus. Kan sudah ribuan tahun. Iya, makanya itu enggak ini. Masih utuh. Masehi aja udah 2022. Sebelum Masehi itu kan. Zaman Musa, belum ada Isa. Iya. Berapa juta tahun itu. Ya Allah, itulah kekuasaan Allah ya. Allah memelihara untuk bukti-bukti sampai saya ini masanya saya sampai bisa melihat, bisa lihat di situ. Subhanallah. Boleh tuh Bu dilihat. Bayar, iya boleh. Bayar. Bisa bayar mahal. Bayar, masuk situ bayar. Tinggi gede gitu Siapa yang panjang. masuk bayar sekian ya semuanya bayar, semuanya bayar. Orang pengen Punya lihat duit. oh. Iya. Pasti Kita juga mau. ikut bayar. Pokoknya setiap orang Tinggi harus bayar. berarti. Tinggi. Posturnya tinggi berarti. Apa ini? Tinggi. Posturnya panjang. Postur Orang-orang sana kan tinggi-tinggi. Panjang, iya. 2 meteran dah. Oh. Segini nih. Tinggi Oh, ini ya. mah 3 meter. Ya, hampir rasa itu dikit lagi. Iya, pokoknya. Kalau kita kan 155, ya 50 cm Turun lagi. lagi Gitu. masih panjang. 40 cm tambah lagi. Kurang lebih 2 meter. Iya. Luar biasa. Ya kalau Asia itu memang pendek-pendek. Pendek. Tapi kalau Timur Tengah tinggi-tinggi 2 meter lebih. Makanya kalau masuk di pondok kita dia nunduk takut ke bentok jidatnya. Ya itu ya. Iya. Perang Uhud kalah 1 kali, tapi perang-perang yang lain menang terus. Tapi dari mana kekalahan itu? Nah, Allah ceritain. Lo nanya dari mana kekalahan itu? Ya dari kamu sendiri karena nggak dengar kata, nggak patuh kepada pimpinan, ya kan? Rasul bilang jangan bergerak, kita udah menang nih, ya tuh berantakan tuh harta di sana, jangan tergiur, jaga di sini karena musuh masih mengintai, gitu belum selesai perang. Begitu Rasulullah pergi lagi melihat yang lain lagi, di sini nyerbu, habis sama itu Khalid bin Walid pasukannya waktu itu. Khalid bin Walid belum masuk Islam, ya dihajar terus habis. Nah Hamzah kebetulan Hindun lagi ancem tuh, ditombak dia sama budaknya kan. Nah akhirnya mati Hamzah di situ ditombak, diblek tuh perutnya, ya dimakanlah jantungnya, hatinya itu sama si Hindun karena dia sudah jatuh tuh kata, aku akan makan jantungnya yang membunuh ayahku. Kan ayahnya dibunuh si Hamzah dalam peperangan, bukan bunuh-bunuh begitu. Jadi dendam dia. Iya, jadi dendam. Tapi sesudah masuk Islam dia bagus tuh si Hindun. Waktu dia masih kafir, wah luar biasa bencinya sama Muhammad. Waktu masuk Islam dia sama Muhammad aja nanya apa-apa. Ya Rasulullah, taulah engkau suamiku itu bakhil, padahal dia banyak duitnya gitu. Boleh nggak aku colong itu? Boleh nggak aku ambil uang untuk kebutuhan rumah tangga kami kurang? Itu siapa itu? Enggak. Bukan di sini. Nah itu akhirnya ya kata Rasulullah boleh sebatas keperluan aja secukupnya, lebih dari itu mbak. Iya. Emang di tukang nyolongin duit kakinya dari zaman jahiliyah aja. Iya. Nah di dalam Islam dia takut, ya kan? Kan ada aturan di dalam Islam. Kalau di dalam agama apa namanya jahiliyah nggak ada aturannya, terserah lu dah gitu. Tapi begitu dia masuk Islam, dia takut. Aku ini suka ngambil uang suami boleh nggak? Gitu. Akhirnya nanya dia begitu. Nggak seenaknya aja gitu, dia takut ya dia nanya. Itu kalau orang udah masuk Islam udah membersihkan jiwanya, jadi dia takut. Dia tanya Rasulullah boleh secukupnya. Jadi boleh diambil. Boleh diambil secukupnya. Habis kalau duitnya banyak,
tumpuk-tumpuk di dia kan belum ada bank, belum ada penyimpanan uang, ya uang di apa namanya, iya di itu di apa kantong, seret gitu kan, dibawa di sini ditaruh di situ atau digantung di leher. Orang dulu kan begitu. Nah dulu aja orang kondangan bikin kantong dia taruh di sini, jadi orang kondangan masuk kantong, kantong seru bantal dipakai serotan. Enggak dulu penuh aja sini. Iya. Aduh. Ribet kalau nggak pakai itu. Iya, kalau sekarang mah udah sopan, udah pakai kotak. Kalau dulu mah enggak, di pinggang dia duit semua. Orang zaman dulu Mesti begitu. punya kantong gede. Nah itu mesti punya kantong gede. Ntar udah habis nih, simpen deh tuh. Ambil lagi kantong yang baru bikinnya bukannya satu tuh, kalau hajatan bikinnya 3, 4. Aduh. Ya kantongnya kan nggak segede apa, segini lah gitu kan. Masa iya, kita kalau udah penuh taruh ganti lagi kantong, ikat di pinggang, masukin. Aduh, kocak juga sih. Ya itu ya, jadi apa namanya? Jadi udah menang, masa kalah sekali aja ngegerutu gitu. Ya udah kalah sekali. Nah, mereka mengambil harta kita jadinya gitu. Iya. Itu kalahnya karena lalai. Karena dia tidak ngikut. Coba kalau dia diam aja di situ, nggak turun ke bawah ngambil harta rampasannya. Jadi pada ngambil harta. Dia ngambil harta, Serakah deh. takut diambil yang lain. Jadi dia pada main duluan. Pada serakah. Nah itu dihukum oleh Allah, dikalahkan gitu. Buat pelajaran. Nah, besok-besok setelah kejadian itu nggak ada lagi kejadian seperti itu lagi. Berarti penyesalan itu kan banyaknya mati 70. Itu kuburannya kan di depan itu Yang Madinah itu. iya yang di Madinah Yang itu depan Madinah itu yang apa namanya Baki. iya, Bukan Baki. Uhud, Uhud. Jabal Uhud itu. Nah itu di apa namanya kuburannya 70 syahid di situ sama Hamzah di situ kan. Kamu kan udah ke sono, Udah pernah ya, Mbak? udah pasti ziarah sih, Iya. pasti. Ya. Cuman di itu kan kayak lapangan bola, Aja rata. Enggak kayak Rata, sini. kayak lapangan bola aja itu kuburan. Ternyata. rumput-rumput aja gitu kering. Tapi ada pembatasnya ya? Taman. Iya, itu pagar. Pagar tuh batasnya Cuma semua. lihat dari jauh Ya, kayak doang, lapangan dari bola, luar. ya, pagar-pagar itu aja pada Lapangan gitu ya? pada ini. Kalau Baki tuh di Madinah tuh di sebelah sana tuh. Belakang Samping samping masjid. samping masjid itu sebelah sana tuh. Ini kuburan Nabi. Nah, keluar pintu, nah itu udah Baki itu ke sono itu. Sekarang mau udah rapi dan pokoknya udah kemajuannya luar biasa. Saudi. Ya. Saya rasa cukup nih ya. Nah.